Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Seperti biasa di video kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita, Kembali dari Neraka. Sebelum itu, terima kasih banyak atas terakhiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Daesung bertransformasi menjadi Dewa Iblis setelah menumbalkan Anderson yang merupakan pecahan fragmen Sang Titan. Dan kini, dia bisa menggunakan kekuatan Dewa Iblis yang telah lama tersegel walaupun dirinya berada di bumi. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia langsung menggunakan kekuatan pengikat jiwa untuk menangkap jiwa Anderson yang masih berada di sana. Lalu dengan menggunakan otoritasnya sebagai Dewa Iblis, Daesung mengembalikan jiwa Anderson ke tubuhnya. Dan hanya dengan satu jentikan jari, dia langsung menghidupkannya kembali dalam keadaan tanpa luka sedikit pun. Hanya saja Daesung menghidupkannya kembali bukan sebagai musuh, melainkan dia menghidupkan kembali Anderson sebagai pengikut setianya. Begitu dibangkitkan, Anderson meminta Daesung untuk memberinya sebuah perintah sebagai pelayan setianya. Tentu saja Daesung memiliki rencana mengapa ia membangkitkan kembali Anderson sebagai pelayannya. Singkat cerita, berita tentang adanya Gate di aula gedung Hunter Dunia telah sampai pada media, dan mereka juga mengundang Anderson yang merupakan Presiden Asosiasi Dunia untuk melakukan wawancara terkait munculnya Gate tersebut. Di wawancara itu, Anderson mengatakan, karena usaha yang luar biasa dari Hunter Daesung dan timnya, mereka berhasil mencegah Gate tersebut. Dia juga menyampaikan pada publik bahwa Daesung adalah harta karun bagi manusia. Tepat ketika Anderson mengatakan pernyataan itu kepada publik, tiga pak tua yang sebelumnya bekerja sama dengan Anderson tengah menyaksikan pernyataan itu dengan seksama. Mereka tidak percaya Anderson mengatakan hal baik tentang Daesung kepada publik. Padahal sejak awal, Anderson sepakat untuk mendapatkan lebih banyak daging Titan. Tanpa mereka ketahui, Anderson yang sekarang telah jatuh ke tangan Daesung. Dan tanpa mereka sadari, Daesung tiba-tiba sudah berada di sana sambil membawa senjata. Dengan santainya dia menanyakan pada para si pak tua itu, mengapa jumlah mereka hanya 3 orang saja? Sontak si pak tua yang terkejut dengan kedatangan Daesung, langsung memanggil para pengawal yang menjaga tempat itu. Secara serentak, para penjaga di sana langsung mengepung Daesung dari segala arah. Sedangkan Daesung hanya santai saja melihat para kroco itu mengepung dirinya. Di saat para penjaganya mengepung Daesung, si pak tua itu dengan lantang mengatakan bahwa masing-masing dari penjaganya melampaui peringkat S. Ia tidak tahu bagaimana Daesung bisa berada di sana, tapi dia yakin Daesung bahkan tidak akan selamat menghadapi semua penjaganya. Namun keyakinan si pak tua sontak dipatahkan oleh Daesung dengan cara mengikat semua penjaganya menggunakan rantai pengikat jiwa, hingga membuat mereka tidak bisa berkutik sedikit pun. Bahkan tanpa segan, dia sontak melenyapkan mereka sekaligus. Seolah mereka terbakar oleh rantai itu hingga tidak menyisakan apapun. Setelah melenyapkan mereka, dia bertanya apakah cuman seperti itu. Ucapnya seolah para kroco itu cuma membuang waktunya saja. Seketika para si pak tua itu dibuat terkejut hingga keringat dingin, bahkan saking takutnya mereka sampai tidak bisa berkata apapun, seakan mulut mereka mendadak tidak bisa bergerak. Selang beberapa saat, Daesung akhirnya keluar dari persembunyian para kroco itu. Nampak di sana sudah ada Anderson yang sejak tadi menunggu kedatangannya. Begitu berada dekat dengan dirinya, Anderson langsung berlutut sambil memanggil Daesung dengan sebutan yang mulia Dewa Iblis. Lalu Daesung langsung bertanya, mengapa para kroco di dalam sana cuma berjumlah 3 orang? Anderson mengatakan, mereka yang memakan daging Titan tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Dirinya juga telah mengerahkan seluruh organisasi untuk melacak mereka. Jika mereka tahu bahwa 3 dari ke-6 anggota telah tewas, mereka mungkin akan lebih bersembunyi. Mendengar itu sempat membuat dirinya kesal, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, haruskah dirinya meletakkan lebih banyak peringatan agar mereka tetap tersembunyi dengan baik? Setelah Daesung mengatakan itu, sebuah ledakan kuat tiba-tiba terjadi pada tempat persembunyian para si pak tua. Lalu dia pun memanggil Anderson dengan sebutan prajurit Komando 31 dan mengajak Anderson pergi dari sana meninggalkan tempat yang sudah ia lenyapkan. Sementara itu, keadaan berpindah kepada Aslan, yang mana dia saat ini sedang menikmati waktu santainya di sebuah bar. Tetapi di tengah waktu santainya itu, dia juga tidak bisa menghilangkan rasa kesalnya terhadap Anderson,
yang dia ketahui telah tewas dengan cara menyedihkan di tangan Daesung. Tepat di saat yang sama, si wanita penegak hukum ternyata berhasil kabur dan menyusul Aslan ke sana untuk menanyakan keadaan Anderson. Lalu dia mengatakan pada wanita itu bahwa yang ada di siaran televisi bukanlah Anderson. Kemungkinan cuma sebuah boneka yang dikendalikan oleh Daesung. Aslan juga memberitahukan bahwa Anderson sebelumnya telah tewas di tangan Daesung. Jadi tidak mungkin Anderson bisa hidup kembali. Lalu Aslan bertanya pada wanita itu, apa yang akan wanita itu lakukan setelah ini? Apakah wanita itu berniat ingin membalas dendam atau semacamnya? Dia mengatakan, Anderson telah merawat dirinya sejak ia menjadi anak yatim piatu. Bahkan sampai sekarang, jadi tidak mungkin apabila dirinya tidak melakukan balas dendam. Akan tetapi Aslan menyuruhnya untuk melupakan niat balas dendam itu dan menganggap semua itu hanyalah sebuah kecelakaan karena dirinya tahu kekuatan Daesung sangat berbeda level dengan mereka. Menyadari kenyataan bahwa mereka tidak bisa menandingi Daesung, sontak membuatnya nampak begitu kesal dan seakan tidak terima dengan semua yang menimpah pada mereka. Tepat ketika membicarakan hal itu, mereka sempat keheranan saat melihat para pengunjung di sana tiba-tiba berjatuhan. Lalu mereka merasakan adanya sebuah aura kuat yang mendekat ke arah mereka. Bahkan saking kuatnya aura itu, sampai membuat semua pengunjung dibuat pingsan. Aslan juga seakan kesulitan menahan aura itu. Dia sempat berpikir, aura yang datang ke sana belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak lama kemudian, sosok entitas yang mirip seorang perempuan dengan berkilauan cahaya emas datang ke sana dan mengenakan dirinya sebagai Barakil, sang peringkat ketiga di tatanan surgawi. Begitu Barakil semakin mendekat ke sana, si wanita yang tidak sanggup menahan tekanan kekuatannya sontak terjatuh ke lantai dan hanya menyisakan Aslan yang masih berusaha menahan tekanan itu. Sambil berjalan mendekat kepada Aslan, Barakil melihat ke arah sekitar dan mengatakan, bentuk kehidupan di planet manusia sungguh sangat aneh. Bahkan di tubuh yang rapuh seperti ini, ambisi manusia membentang ke ujung terjauh sampai ke kosmos. Di samping itu, Aslan yang nampak ketakutan sekaligus kesal menanyakan, apakah yang mengirim entitas itu adalah Daesung? Sambil terus berjalan ke arahnya, Barakil meminta Aslan untuk tidak takut kepada dirinya, karena dirinya datang ke sana hanya untuk menyelamatkan planet manusia. Di saat yang sama, Barakil sempat merasakan adanya sumber kekuatan dari bumi, seperti sedang mencoba mengusir dirinya. Sedangkan Aslan nampak tidak henti ketakutan dengan tekanan aura Barakil. Ia merasa tubuhnya akan remuk apabila ia menyentuh auranya. Namun ketika dia tidak ingin mendekat, Barakil justru secara tiba-tiba menyentuh dahinya. Tentu saja hal itu membuat dia sontak terkejut dan semakin ketakutan, lantaran dia tidak mengetahui apa tujuan Barakil yang sebenarnya. Sembari menyentuhnya dengan telunjuk, Barakil berkata kepada Aslan, di sana para bintang jahat Honse dan penjara besi di planet ini, aku akan memberikanmu sebuah tanda. Kita akan segera bertemu lagi, ucap Barakil kepada Aslan. Seolah perkataan itu memberikan sebuah petunjuk mengenai apa yang sedang direncanakan Honse. Sedangkan di daerah markas utama Honse, sang Titan nampak belum berhenti mengamuk, lantaran dia membutuhkan begitu banyak persembahan untuk memulihkan kekuatannya. Bahkan saking tidak sabar menunggu, dia sampai memutuskan tangan kirinya. Hingga cairan merah dari potongan tangannya seketika berubah menjadi ribuan pasukan monster yang nampak lumayan kuat. Ternyata tujuan sang Titan menciptakan pasukan monster yang sangat banyak, tidak lain untuk menyerang umat manusia, dengan tujuan mendapatkan lebih banyak persembahan. Lalu sang Titan memerintahkan para pendeta Honse untuk segera membuka gate menuju ke dunia manusia. Si pendeta mengatakan bahwa dunia manusia merupakan peternakan yang penuh dengan energi kekuatan. Apabila mereka membinasakan umat manusia sekarang, maka akan mengganggu rencana besar yang selama ini mereka buat. Akan tetapi, sang Titan tidak peduli lagi dengan rencana mereka dan kembali memerintahkan mereka untuk membuka gate-nya. Sekilas si pendeta berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan selain memastikan para uskup supaya mengamankan begitu banyak manusia yang mampu berkembang biak demi kelangsungan rencana mereka. Lalu dengan terpaksa dia menuruti keinginan sang Titan dan segera memerintahkan dua uskup di belakangnya untuk secepatnya mempersiapkan gate menuju ke dunia manusia. Sementara Honse tengah mempersiapkan penyerangan ke dunia manusia, Daesung nampak memanggil anggota partinya secara mendadak, tanpa memberitahu mereka apa yang akan mereka lakukan.
Melihat anggotanya telah berkumpul di sana, dia sempat memasang senyuman pada mereka, seolah dia merencanakan sesuatu untuk mereka lakukan. Melihat Daesung tiba-tiba tersenyum pada mereka, sontak membuat Soyun merasakan sebuah perasaan tidak nyaman dari senyuman itu. Lalu dia mengatakan dirinya akan membuat mereka menjadi 10 kali lebih kuat dari yang biasanya, dengan menggunakan metode latihan baru yang telah ia persiapkan. Tanpa memberi aba-aba pada mereka, dia langsung memulai latihannya dengan cara membakar mereka hidup-hidup di dalam api neraka yang sangat panas. Tentunya hal itu sontak membuat mereka nampak kepanasan. Tanpa mempedulikan bagaimana keadaan mereka, dia menyuruh mereka untuk membayangkan bahwa mereka sedang meniduri sebuah kompor panas, dan mereka harus menahan api yang sangat panas. Dengan begitu, mereka akan menjadi 10 kali lebih kuat dari yang sekarang. Tentunya keadaan itu seketika membuat Soyun nampak sangat murka, hingga dia meminta Daesung untuk menghentikan rencana gilanya. Memang di balik kebaikan Dewa Iblis, pasti ada rencana gila yang sedang dia persiapkan ya cuy. Di sisi lain, Daesung berpikir dirinya masih memiliki 72 jam sampai invasi skala penuh dari Honshe. Jadi dia akan menggunakan waktu itu untuk melatih anggotanya. Sementara itu, keadaan kembali berpindah ke markas Asosiasi Hunter Korea. Di sana ketua asosiasi bersama dengan para petinggi lainnya tengah mengadakan sebuah pertemuan dengan ketua asosiasi di berbagai negara melalui sebuah monitor yang terhubung ke markas asosiasi mereka. Dan yang mengundang mereka dalam pertemuan itu tidak lain adalah Anderson yang masih bertugas sebagai ketua asosiasi dunia. Ketua asosiasi Cina bernama Wang Wei bertanya pada Anderson, karena Presiden Asosiasi Dunia yang mengundang mereka, apakah itu artinya Presiden Anderson akan menyerahkan posisinya sebagai ketua? Anderson membalas bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai ketua Asosiasi Dunia setelah menyelesaikan meeting dengan mereka. Langsung ke inti pembicaraan meeting, Anderson mengatakan alasan dirinya mengundang mereka untuk meeting secara mendadak. Dia mengatakan pada mereka bahwa dalam 3 hari mendatang, sebuah invasi oleh makhluk dari dunia lain akan terjadi di seluruh penjuru dunia. Mendengar kabar tersebut, sontak membuat mereka terkejut seakan tidak percaya dengan perkataan Anderson, terutama pihak asosiasi Korea yang mengetahui bagaimana liciknya Anderson. Lalu salah satu ketua menanyakan, apakah Anderson bisa bertanggung jawab atas kata-kata itu? Jika tidak ada invasi, seluruh dunia akan menderita kerugian dalam sumber daya dan material. Anderson mengatakan bahwa sumber informasi yang ia dapat adalah dari Daesung, dan dirinya percaya penuh dengan informasi tersebut. Mendengar pernyataan Anderson yang sangat percaya pada Daesung, sempat membuat ketua asosiasi Korea seakan keheranan dengan perubahan sikap Anderson yang begitu banyak. Bahkan ketua cabang juga sempat berpikir, pasti ada sesuatu yang terjadi di acara fans meeting yang Daesung adakan di Aula Hunter Dunia. Sedangkan para ketua dari negara lain sempat bertanya, apakah Hunter Daesung adalah orang yang telah mencegah kerusakan di negaranya? Ada juga yang mengatakan bahwa Daesung adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan negara mereka. Dan ada juga yang bertanya, apakah Daesung adalah orang yang mengatasi gate peringkat S di Moskow? Tanpa mempedulikan semua anggapan ketua asosiasi lainnya, Anderson mengatakan bahwa dirinya akan mengerahkan semua sumber daya di asosiasi dunia. Ia harap asosiasi tiap negara bersiap untuk melakukan peperangan dengan makhluk dari dunia lain. 3 hari kemudian, Korea Selatan nampak telah mengerahkan semua pasukan hunter tingkat menengah dan disebar ke berbagai penjuru kota. Tidak hanya hunter peringkat menengah, ternyata hunter peringkat S juga telah dikerahkan sebagai komando dari para pasukan hunter yang akan melakukan pertempuran. Tetapi parti Daesung nampak belum terlihat. Kemungkinan mereka masih menjalani pelatihan di dalam neraka. Sambil menunggu kedatangan musuh, Baek Harin menanyakan apakah Lee Chang-sik gugup melihat pertarungan ini. Tetapi daripada gugup, Lee Chang-sik malah lebih penasaran dengan musuh yang akan mereka hadapi. Lalu Baek Harin kembali bertanya, apakah Lee Chang-sik mengira pertarungan ini akan pecah dan menjadi sebuah perang yang sangat besar. Tanpa membalas pertanyaan itu, Lee Chang-sik menanyakan pada Baek Harin mengenai situasi gate teleportasi lokal dan gate teleportasi internasional. Dia mengatakan, semua gate-nya telah terpasang di seluruh dunia untuk mengurangi jarak pertahanan, tergantung dengan jenis perangnya, apakah mereka dapat mendukung dengan cara mereka sendiri. Daripada itu, Lee Chang-sik lebih penasaran kemana perginya Anderson, yang mengatakan mereka akan diserbu oleh monster. Menurut sepengetahuan Baek Harin,
Anderson secara resmi sedang menjalani sebuah operasi khusus. Lalu Lee Chang-sik bertanya kembali, kemana perginya Dongchol dan Soyun? Dia mengatakan, kabarnya mereka sedang melakukan sebuah misi dengan Choyong. Mengetahui hal itu, Lee Chang-sik sempat penasaran dengan apa yang sedang Daesung pikirkan. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini, mereka masih bersikap santai seolah invasi musuh hanyalah sebuah candaan. Apakah mereka akan bisa mengatasi invasi musuh? Dan apakah Daesung akan menggunakan mode Dewa Iblis untuk menghadapi Sang Titan? Saksikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.